Halo adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai statement while and pada pemrograman komputer dengan MATLAB. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, statement while and itu merupakan perintah untuk terus melakukan pengulangan atau looping saat statement bernilai benar sampai statement bernilai salah. Nah, kalau dilihat baik-baik berdasarkan pengertian dari statement while and ini, maka statement while and ini tidak berbeda jauh dengan statement for and, yaitu tujuannya untuk melakukan pengulangan atau looping. Namun, keduanya ini memiliki sintaks yang berbeda, sintaks atau format penulisan pada MATLAB yang berbeda. Nah, sintaks untuk while and itu adalah while, kondisi, lalu perintah untuk dijalankan jika kondisi dipenuhi lalu and. Oke, sekarang sebelum kita melihat contoh penggunaan while and, kita lihat dulu perbedaan statement for and dan statement while and, supaya adik-adik lebih paham. Oke, ini kita ke MATLAB. Oke, ini kita buat programnya. Misalkan ini adalah program uji coba statement for and dulu ya, karena for and ini sudah kita pelajari sebelumnya. For and, jadi adik-adik lebih familiar dengan for and. Nah, ini kalau kita mau menggunakan for and, berarti kita for i sama dengan 1. Ini sintaksnya ya, berarti variabel nilai awal increment 1 sampai nilai akhir misalkan 5. Lalu perintahnya kita minta tampilkan dips i ya, tampilkan i. Lalu n. Ini karena incrementnya 1, saya bisa tidak perlu menuliskan. Oke, kalau saya running, misalkan latihan uji. Nah, hasilnya seperti ini. Program uji statement for and itu, atau bisa juga saya, supaya kita bisa bedakan yang for itu kita gunakan i, berarti misalkan kita pakai fprintf i sama dengan %d ini. Oke, lalu kita minta tampilkan i. Coba ya, kita running dulu. Oke, kalau kita menggunakan for itu seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan while and? Ini saya mau adik-adik lihat baik-baik. Ini bukan, misalkan ini while and. Oke. Berarti untuk yang while tadi, kalau kita lihat sintaksnya adalah while kondisinya kalau kita mau tampilkan sama seperti ini, i sampai dengan 5, misalkan itu kita j, while j lebih kecil sama dengan 5, kita minta perintahnya adalah dips ya. Kita pakai fprintf supaya sama. Fprintf j, lalu kita tampilkan j. Lalu ini n. Nah, kalau kita running, nah hasilnya seperti ini. Adik-adik lihat BC. Kita tidak bisa buat sama seperti for n. Ini akan looping yang tak hingga banyaknya. Ini berarti kita sudah loopingnya ini tidak stop ya, tidak berhenti. Untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Kita tekan Ctrl C, oke. Ini CLC. Berarti ini dengan ini maksudnya supaya adik-adik lihat bahwa untuk while itu karena di sini j lebih kecil sama dengan 5, jadi j untuk nilai awalnya itu tidak ada, makanya dia mulai start dari 0. Nah, 0 nilai itu akan terus berkesudahan 0, 0, 0, 0, karena itu masih lebih kecil dari 5, makanya dia akan terus looping 0, 0, 0, muncul j sama dengan 0, j sama dengan 0. Jadi kalau kita menggunakan while, maka kita perlu nilai awalnya. Misalkan, atau sebelum ini.
Jangan dulu nilai awal, kita lihat ke sini. Nah, ketika 0,0,0,0,0 itu kan tetap di bawah lebih kecil sama dengan 5. Nah, kita perlu deklarasi nilai J yang baru. Atau kalau di for kan increment. Nah, ini berarti kita tulis J sama dengan J tambah 1. J tambah 1. Nah, kalau kita running, oke, lihat di sini, dia startnya dari 0. Startnya dari 0. Kalau kalau kita pakai while itu tanpa menggunakan nilai awal, startnya dari 0. Berarti kita perlu J sama dengan 1 di sini dulu. Lalu kita running. Nah, hasilnya sama. Maksudnya untuk menghasilkan nilai yang sama dengan nilai for itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ini kira-kira tambah berapa. Oke, ini startnya dari mana? Kalau for, kita boleh di sini misalkan kita mau dari negatif 2. Nah, ini kalau untuk negatif 2, kita coba. Ya, ini hasilnya seperti ini. Kalau di for, dia langsung di sini. Tapi kalau untuk while itu kita di luar for ya. Kita deklarasinya itu di luar. Seperti ini. Lalu incrementnya ini kan sudah jelas 1. Kalau while itu kita harus buat lagi seperti ini rumus untuk J, bahwa ini artinya J berikutnya tambah 1 dan tambah 1. Bagaimana adik-adik bisa paham mengenai perbedaan statement for n dan statement while n, yaitu pada sintaks sama-sama looping tapi sintaksnya berbeda. Oke. Dan memang ada perbedaan lain, silakan adik-adik cari. Ini saya fokus ke ini ya, tentang while n. Sintaksnya ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, misalkan saya menggunakan contoh yang sama, contoh Fibonacci. Program untuk menampilkan bilangan Fibonacci sampai suku n yang dimaksudkan pengguna ini sudah saya bahas pada for n ya, pada statement for n. Bagaimana kalau kita dengan ini menampilkan bilangan Fibonacci sampai suku n yang dimaksudkan pengguna dengan menggunakan statement while n. Oke, saya ingatkan kembali barisan Fibonacci itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, suku ketiganya diperoleh dari 1 tambah 1 sama dengan 2, suku ininya 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 8, 13, dan seterusnya. Sehingga barisan Fibonacci dirumuskan dengan Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Oke, untuk rumus programnya, ini saya mau tunjukkan kalau yang ini kita menggunakan for n. Lalu bagaimana kalau barisan Fibonacci kita gunakan while n? Ini saya copy yang while n-nya. Oke, ini suku ke n. Oke, yang ini berarti kalau kita ganti while kita pakai x ya. Di sini x lebih kecil sama dengan n. Nah, jangan lupa di sini berarti kita perlu deklarasi x sama dengan 3. X sama dengan 3. Berarti loopingnya itu mulai dari 3. Lalu di sini kita perlu tambah x sama dengan x tambah 1. Karena incrementnya adalah 1. Lalu kita running. Coba kita running dulu ya. Nah, ini Fibonacci while. Misalkan ini 8. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau kita gunakan while itu seperti ini ya. Semoga adik-adik bisa paham tentang statement while n. Oke, demikian penjelasan saya mengenai statement while n. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.